Kemarilah dan lihat. Kemarilah dan lihat. Lihat. Apa yang kalian semua Manajer hotel. lakukan? Apakah matamu di pantatmu? Kamu lihat kita semua menginap di hotel. Ini adalah Hotel Mawar Bintang 5. Apa kalian tahu berapa biaya menginap semalam? Tahukah kau jumlah uang anakku? Dia tidak takut gagal bayar. Hotel kecilmu yang bobrok itu. Dengarkan aku baik-baik. Kosongkan kamar-kamar terbaikmu untukku. Biarkan orang tuaku, kerabat kampungku menginap di sana. Aku akan mengulanginya lagi. Semua biaya untuk seluruh tempat hari ini akan dibayar olehku, Tuan Muda Wu. Baiklah, Baiklah, bagus sekali. bagus sekali. Apa yang kamu lakukan? Ini dibeli oleh bos kami di lelang internasional terkemuka. Ini adalah lukisan terkenal di dunia. Bayar. Kamu harus membayarnya. Xiao Liang, kamu yang jadi hakimnya. Putraku tidak sengaja menginjak lukisan yang tidak berharga, dan dia memeras kami sebesar 30 juta yuan. Ada apa ini? Ini dibeli oleh bos kami. Itu dibeli di lelang internasional terkemuka. Jika kamu tidak membayar hari ini, jangan pernah tinggalkan tempat ini. Untuk apa kau berteriak? Apa kau tahu siapa aku? Siapa kamu? Aku menantu keluarga Shen dari Jiangcheng. Keluarga Shen. Merekalah yang memesan hotel kami. Aula keberuntungan yang paling mahal. Mereka bilang besok akan ada pernikahan yang diadakan di sini. Keluarga Shen itu Benar sekali. sekarang sudah tersebar di seluruh Jiangcheng. Mereka bilang besok seorang nona muda dari keluarga Shen akan mengadakan pernikahannya di sini. Mungkinkah kamu adalah orangnya? Akulah itu. Aku adalah menantu keluarga Shen. Jadi kamu adalah menantu keluarga Shen. Tuan, saya minta maaf. Saya minta maaf. Mata anjing saya yang meremehkan Anda. Saya gagal mengenali Gurung Tai. Mohon maafkan saya. Maafkan saya. Keluarga Shen, untuk pernikahan ini, sangat mementingkannya. Beberapa hari terakhir ini, staf hotel kami, semuanya telah untuk Anda dan pernikahan Nona Shen, mempersiapkan dengan cermat. Namun, Tuan, lukisan ini, bos kami sangat menghormati. Lihatlah keadaannya sekarang. Aku memberitahumu. Jika kau menjaga orang tuaku dengan baik, dan para penduduk desa, kau akan diberi imbalan yang besar. Terima kasih, Tuan Wu. Mohon yakinlah, saya pasti akan mengatur semuanya dengan sempurna. Hari ini, semua biaya untuk teman-teman Anda, semua biayanya, pada saat itu, akan dibebankan ke rekening Nyonya Shen. Tagihkan ke akun. Benar sekali, Nyonya Shen di hotel kami, menikmati status VIP tertinggi. Bukankah Anda, menantu keluarga Shen? Pada saat itu, tagihannya akan dibebankan ke rekeningnya. Apakah kamu melihat? Itu juga bisa. Bagaimanapun, setelah pernikahan selesai, segala sesuatu milik keluarga Shen akan menjadi milikku. Tuan Wu, begini. Nyonya Shen dan keluarganya, kita semua sudah bertemu. Namun hari ini adalah pertama kalinya Anda di sini. Untuk menagihkan ke rekening, kami masih perlu mengikuti prosedur. Sangat bertele-tele. Tidak ada habisnya bukan? Prosedur apa cepat katakan. Tuan Wu, kami juga bertindak sesuai aturan. Mohon tunjukkan kepada kami surat nikah Anda dan Nona Shen. Sertifikat pernikahan. Ya, Tuan Wu, sesuai aturan. Kami perlu memverifikasi identitas Anda. Mohon maafkan kami. Tapi, Shen Meng dan aku belum mendaftarkan pernikahan kami. Apa yang Anda katakan? Belum mendaftar berarti belum mendaftar. Apa kau tuli? Ibu mertuaku berkata, aturan keluarga mereka adalah menikah dulu, baru mengurus sertifikatnya nanti. Pak Tua Wu, ada apa dengan anakmu? Dia bahkan belum mendapatkan akta. Bagaimana itu bisa dianggap menikah? Berbicara tentang seorang nona muda kaya, jatuh cinta padanya. Setelah semua keributan itu, belum punya sertifikat nikah. Aku tahu itu. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Kalian semua diam. Nah, ada apa ini? Kenapa kau bahkan belum juga mendapatkan akta nikah? Juga, di mana menantuku? Sebagai ibu mertua, aku bahkan belum melihat wajahnya. Apakah ini pantas? Benar, Nak. Ibumu benar. Menantu perempuan ini. Kita bahkan belum bertemu dengannya. Memang benar. Ayah mertua dan ibu mertua jauh-jauh naik mobil untuk pernikahan. Tapi menantu baru dan keluarganya, bahkan sampai sekarang, belum menunjukkan wajah mereka. Mungkinkah mereka menipu kita untuk datang ke sini? Kalian semua diam. Istriku sedang hamil sekarang. Ibu mertuaku di rumah merawatnya. Itulah sebabnya
Dia menyuruhku membawa kalian semua untuk tinggal di sini dulu. Tuan Wu, lihat. Teman Anda barusan menginjak dan merusak mural bos kami. Termasuk biaya temanmu. Berbagai biaya. Bisakah Anda mencari cara untuk membayar uangnya terlebih dahulu? Aku saat ini tidak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu bagaimana kalau meminta orang-orang di sekitar Anda mencari cara untuk mengumpulkan uang? Kami tidak punya uang. Ini puluhan juta, kami tentu tidak punya. Sebanyak itu. Benar kami tentu tidak punya uang sebanyak itu. Ibunya Wulian. Begitulah kata manusia. Lebih baik bersikap rendah hati. Saya pikir, bahkan jika pernikahan ini nyata, jika dia masuk ke keluarga Shen, dia mungkin hanya seorang menantu tinggal. Dia hanya seorang pria simpanan. Sekarang ini luar biasa. Gagal pamer. Siapa bilang anakku adalah menantu yang tinggal di rumah istri? Nah, cepat pikirkan sesuatu. Ayahmu dan aku hari ini tidak mungkin di sini kehilangan muka sepenuhnya. Tuan Wu, Anda sebaiknya tetap memikirkan Kara. Baiklah. Kalian semua diam. Aku ingat. Ibu mertuaku memberiku sebuah yang bisa ditarik tanpa batas, kartu hitam tertinggi. Mungkinkah itu milik Nyonya Shen yang dipegang secara pribadi? Overdraft tak terbatas. Kartu hitam tertinggi. Ini dia. Ya, ini yang ini. Kartu hitam tertinggi. Karena kau mengenali kartu ini, maka sekarang, bisakah itu membuktikan identitasku? Tuan Wu, salah saya tak menyadari pentingnya Anda. Saya tulus menawarkan ini kepada Anda. Maaf saya. Yang terdalam. Saya sudah tahu ini sejak awal. Anak dari keluarga Wu tua ini adalah yang paling cakap. Tidak hanya dia menikah dengan putri orang terkaya, tetapi dia juga sangat dihormati oleh keluarga orang terkaya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Biarkan aku memberitahumu, bukan hanya kartu hitam tertinggi ini. Ibu mertuaku secara pribadi berjanji bahwa pada hari aku menikah, dia akan menandatangani denganku perjanjian warisan properti keluarga Shen. Saat itu, semua properti keluarga Shen akan menjadi milikku. Ya. Tuan Wu, apakah Anda berencana menggunakan kartu hitam tertinggi untuk membayar semua pengeluaran teman-teman Anda dan kompensasi untuk lukisan itu? Gesek saja. Mohon tunggu sebentar. Tunggu sebentar tolong. Maaf gesek kartu gagal. Maaf gesek kartu gagal. Maaf gesek kartu gagal. Mengapa tidak bisa digesek? Maaf gesek kartu gagal. Berikan padaku. Maaf gesek kartu gagal. Maaf gesek kartu gagal. Bukankah Anda baru saja mengatakan kartu hitam ini luar biasa? Mengapa sekarang terus menunjukkan bahwa itu tidak bisa digesek? Awalnya, sebuah keluarga tertentu dengan senang hati mengundang kami untuk menghadiri pernikahan putranya dengan putri orang terkaya. Tapi selalu ada masalah. Maaf gesek kartu gagal. Sekarang saya bahkan ragu, apakah dia benar-benar menantu keluarga Shen? Nah, Maaf gesek kartu gagal. apa sebenarnya yang terjadi? Aku sudah mengundang semua orang di desa. Gesek kartu gagal. Semua orang ada di sini. Kamu tidak bisa membiarkan ayahmu Gesek kartu gagal. kehilangan muka di sini. Gesek kartu gagal. Kehilangan muka di sini. Gesek kartu gagal. Kehilangan muka di sini. Gesek kartu gagal. The Pasti film was punyamu. translated Mesin yang rusak. and Pasti. narrated by M Media. Saya sudah mengeluarkan beberapa mesin. Apakah kartu Anda sebenarnya berfungsi atau tidak? Mungkinkah anggota keluarga Shen menipuku lagi? Nah, melihat situasi ini, kurasa kau harus cepat kepada istrimu dan ibu mertuamu. Aku menelpon mereka. Benar. Dia memberiku kartu itu. Aku akan menelponnya sekarang untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kartu ini palsu. Baiklah. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Ayah dan Ibu Wulian, saya pikir masalah ini, setelah sampai kembali ke desa, kalian berdua akan ditertawakan oleh semua orang. Diam. Nah, kau tidak berbohong pada ibu kan? Basok kau benar-benar menikahi wanita muda itu, Taipan Bintang. Ibu,
Mengapa aku harus berbohong padamu? Seng Meng sudah hamil anakku. Apakah aku perlu memalsukan hal seperti ini? Tapi sekarang, ada apa ini? Aku akan menelepon San Meng lagi. Tak kusangka dia pun tak menjawab. San Meng. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bajingan. Keluarga Shen. Tidak ada yang menjawab panggilanku. San Meng. Aku tidak percaya bahwa tanpaku kau bisa menahannya. Pertunjukannya hancur bukan? Baiklah. Saya pikir kita harus cepat kembali juga. Semua orang pulanglah. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Ayo pergi. Ayo pergi, Ayo pergi. ayo pergi. Sudah kubilang sebelumnya, anak miskin juga ingin menikah. Phoenix emas dari kota. Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Semua diam. Aku memberitahumu. Istriku sedang hamil sekarang. Dia pasti butuh istirahat. Aku tahu di mana rumah mereka. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi, Ayo pergi. ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Tuan Wu. Sampai kau mengganti rugi. Ganti rugi kerugian hotel kami. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Lagi pula, kau terus mengklaim bahwa kau adalah menantu keluarga Shen. Tapi sekarang, kartu di tanganmu ini tidak bisa digunakan. Bahkan telepon keluarga Shen tidak bisa dihubungi. Sekarang aku sangat curiga bahwa kau adalah penipu. Tolong ikut dengan orang-orang kami ke kantor polisi. Penjaga, jangan ada yang bergerak. Siapapun yang bergerak akan kuhadapi. Lepaskan putraku. Lepaskan anakku, jangan sentuh putraku. Lepaskan anakku. Mereka menarik anakku. Wuli yang ini, aku ingin tahu bagaimana dia akan menangani situasi ini sekarang. Orang seperti dia harus ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Biarkan polisi memberinya pelajaran yang baik. Bukankah itu akan terlalu mudah baginya? Jangan lupa, Meng Meng sangat terpikat padanya. Jika mereka lama tak bertemu, akan menanyakan alasannya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah kubilang padamu, untuk membuat Meng Meng menyerah padanya sepenuhnya. Drama kita ini, kita harus terus memainkannya. Yang terbaik belum datang, mari kita tunggu dan lihat. Lepaskan, 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 lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Semua berhenti. Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah menantu keluarga Shen. Segala sesuatu milik keluarga Shen akan menjadi milikku mulai sekarang. Aku memberitahumu, jika ada di antara kalian berani membuatku tidak senang, aku akan memastikan kalian menanggung akibatnya. Sudah sampai pada titik ini. Dan kau masih berakting denganku. Kalian, untuk apa kalian masih berdiri di sana? Bawa mereka pergi. Kamu, Jangan bergerak. Jangan bergerak. Teleponnya. Shen Meng. Meng Min, ini panggilan dari Meng Min. Buka mata kalian lebar-lebar, dan lihat baik-baik. Shen Meng putri sulung keluarga Shen, yang juga istriku, menelponku. Nah, benarkah pewaris keluarga Shen meneleponmu? Cepat jawab. Sial yang aku baru bangun. Kamu menelponku? Begitu mendesak. Apakah ada yang salah? Shen Meng, kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Apa kamu tahu? Aku dibuat mati kutu oleh orang-orang. Apa yang terjadi? Jangan khawatir. Shen Meng, jelaskan padaku dengan jelas. Kenapa kartu hitam supreme yang ibumu berikan padaku itu tidak bisa digunakan? Apa kamu masih ingin menikah denganku? Aku sudah bilang ke ibumu, berikan padaku. Kartu hitam tertinggi tidak bisa digunakan. Bagaimana mungkin? Aku melihat ibu menggunakannya baru saja. Jangan bilang padaku, semua omong kosong ini. Aku memberitahumu, jika kamu berani bersekongkol dengan ibumu untuk menipuku, maka kamu dan anak di dalam kandung NMO, kamu tidak akan membutuhkannya lagi. Menantu, bukankah keluargamu bilang kau punya puluhan miliar? Ada apa sekarang? Bagaimana bisa kau menipu anakku? Apa kau tahu bahwa hari ini di depan semua orang di desa, reputasi keluarga kami bertiga telah hancur total. Hari ini berikan saja aku jawaban. Apakah kau masih ingin menikahi anakku atau tidak? Saya beritahu Anda, anak saya sangat luar biasa. Banyak sekali orang yang mengejarnya. Banyak sekali. Jika Anda tidak mau menikahi anak saya, maka katakanlah lebih awal. Saya akan segera menyuruhnya pergi menikahi wanita lain. Tepat sekali. Biarkan aku memberitahumu sesuatu mengenai masalah hari ini. Jika kamu tidak memberi kami penjelasan yang jelas, aku akan menyuruh putraku untuk mencampakkanmu. Maaf, apakah tadi itu paman dan bibi? Jangan khawatir semuanya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Shen Meng,
Kartu yang ibumu berikan padaku itu, sebenarnya ada apa dengan kartu itu? Kenapa bahkan satu sen pun tidak bisa digesek? Apa kamu tahu betapa banyak malunya aku hari ini? Xiao Liang, dengarkan aku. Kartu hitam yang ibuku berikan padamu pasti tidak ada masalah. Baiklah, kamu dan paman dan bibi saat ini di hotel kan? Berikan teleponnya kepada manajer hotel. Aku akan bicara dengan mereka. Kenapa kamu melotot? Jawab. Ponselmu, mati. Dengan siapa kau ingin aku bicara? Cukup. Aku sudah kehilangan kesabaran. Sekarang, segera, saat ini juga, kirim orang ini, semua ke kantor polisi. Cepat. Berhenti, berhenti, Berhenti. berhenti. Semuanya lepaskan. Jangan bergerak. Lepaskan. Lepaskan. Semuanya berhenti. Ibu, Nyonya Shen. ibu, kamu di sini. Nyonya Shen, apa yang membawamu ke sini hari ini? Menantu. Ini ibu mertuamu. Benar sekali. Orang ini adalah Ibu Meng Ming, Shen Mei, orang terkaya di Jiangcheng, dan juga ibu mertuaku. Kalian semua yang sebelumnya mengatakan aku tidak mungkin menjadi menantu keluarga Shen. Kalian semua buka mata anjing kalian dan lihat dengan jelas. Dan lihat dengan jelas. Lihat, lihat. Apakah ini mertua kita? Lihatlah orang bangsawan ini. Ini benar-benar luar biasa, memang. Jika aku tidak salah, kalian berdua pasti orang tua Xiao Liang, kan? Ya, Benar sekali, benar sekali. Xiao Liang. 2 hari terakhir ini, Qing Luan dan aku berada di rumah merawat Meng Meng. Besok adalah pernikahanmu dan Meng Meng. The film was Kami awalnya translated berpikir untuk and memeriksa olah narrated perjamuan by hotel M-Media. untuk melihat bagaimana dekorasinya. Begitu kami masuk, kami mendengar keributan. Apa yang terjadi? Besan. Ini semua karena bajingan buta itu. Dia ingin mengirim kita semua ke kantor polisi. Itu dia. itu dia. Ya, itu dia. Apa sebenarnya yang terjadi? Nyonya Shen ini salah paham. Ini semua salah paham. Salah paham apanya? Saya beritahu Anda sesuatu. Masalah hari ini belum selesai. Besan, Anda harus benar-benar membantu meluapkan amarah kami. Para bajingan ini benar-benar terlalu menindas. Nyonya Shen, Tuan Vo ini yang mengaku memiliki kartu hitammu, tapi mesin kami tidak bisa memprosesnya. Oleh karena itu yang sebabkan salah paham. Benar ibu, kartu hitam yang ibu berikan padaku itu, kenapa tidak bisa diproses? Mungkinkah ibu mengutak-atiknya? Besan, anak saya maksudnya. Bukankah Anda memberinya kartu hitam itu? Entah bagaimana. Tiba-tiba tidak berfungsi. Berhenti bekerja. Ya, benar sekali. Kita semua melihatnya. Kami melihatnya. Kami melihatnya. Begini ibu, bukankah ibu bilang, biarkan aku atur orang tuaku dulu dan kerabat untuk menginap di hotel agar mereka nyaman menghadiri pernikahan besok di desa kami. Seorang anak tidak sengaja merusak sebuah lukisan. Mereka mengatakan itu perlu puluhan juta. Jadi, aku mengambil kartu hitam ibu untuk membayarnya. Tapi aku tidak menyangka, terus-menerus muncul tulisan, pembayaran gagal. Benar Nyonya Shen, kartu itu pada saat itu memang tidak bisa diproses. Oleh karena itu, begitulah salah paham itu muncul. Salah paham. Siapa tadi yang berteriak tentang mengirim kita semua ke kantor polisi? Kau bajingan buta. Datang dan lihat apa yang digoreskan bawahanmu padaku. Apakah ini salah paham? Buka mata anjing kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Shen Mei, wanita terkaya di Jiangcheng, adalah ibu mertuaku. Kartu hitam itu diberikan langsung kepadaku olehnya. Sekarang, apa kalian masih berani bilang itu palsu? Aku sangat marah sekarang. Akibatnya akan sangat parah. Jadi apalagi yang kamu inginkan yang harus dilakukan tentang itu? Besan, besok adalah hari pernikahan putri Anda dengan anak saya. Lihat, saya mengundang semua orang dari seluruh desa. Kami semua sudah di sini. Tapi siapa sangka bahwa hal seperti ini benar-benar akan terjadi. Reputasi seluruh keluarga kami telah hancur total. Anda harus benar-benar membantu kami membalas dendam. Ya, benar sekali. Ya, tepat sekali. Benar sekali, besar. Jangan biarkan begitu saja. Para bajingan ini. Membesarkan tanpa mendidik adalah kesalahan orang tua. Memang, keluarga macam apa yang membesarkan anak macam apa? William memang seperti ini, dan orang tuanya memang juga seperti ini.
Benar ibu, kartu hitam yang ibu berikan padaku itu, kenapa aku tidak bisa menggeseknya? Tentang ini juga salahku. Aku tidak memberitahumu tepat waktu. Baru saja Bang meneleponku, mengatakan bahwa kartu hitam tertinggi ini tidak bersamaku karena kehati-hatian. Mereka mencegat uangnya yang baru saja kamu gesek. Sungguh, Mengenai masalah ini, aku salah tak menangani dengan benar kartu hitam ini. Bahkan Meng belum kuberikan padanya, menantu kesayanganku. Hari ini, kamu telah diperlakukan tidak adil. Ibu di sini untuk meminta maaf padamu. ibu. Kalau begitu kartu hitam ini masih bisa kugunakan. Tentu saja kamu bisa menggunakannya. Masalah ini sederhana. Besok, aku akan pergi ke bank dan menambahkan informasi Shou Liang ke belakang kartu hitam ini. Mulai sekarang kartu hitam ini akan menjadi milikmu. Besan, Anda sangat baik kepada anak saya. Itu baru benar. Besok, dia dan Meng akan menikah. Bukankah itu akan membuat mereka keluarga? Dan lagi pula, aku akan memberikan keluarga Shen ratusan miliar aset. Semuanya padanya. Besok, aku juga akan memberi kalian semua kejutan besar. Kejutan. Ini sebuah kejutan. Menantu kesayanganku, hari ini karena aku tak mempertimbangkannya dengan matang, aku membuatmu dan besanku kehilangan muka di depan banyak orang. Aku sangat menyesal. Tidak masalah. Tidak masalah. Seseorang, Nyonya Shen, apa perintahmu? sekarang, kamu tahu bagaimana menangani ini kan? Dimengerti. Karena mereka semua adalah kerabatmu. Hotel kami pasti akan memberi mereka pengaturan terbaik. Tolong tunggu sebentar. Beritahu mereka, segera sediakan hotel untuk kerabat ini. Kamar-kamar terbaik hotel. Sudah semua diatur. Menantu kesayanganku, sekarang, kamu seharusnya puaskan. Ibu, bajingan buta itu sangat tidak sopan kepadaku sebelumnya. Jadi apalagi yang kamu inginkan? Bagaimana kita harus menangani ini? Panggil manajer mereka ke sini. Pecat dia. Pecat dia. Pecat dia, Pecat dia. pecat dia, Pecat dia. pecat dia. Tuan Wu, sebelumnya aku salah menilaimu. Tolong berbesar hati. Tolong ampuni aku. Tuan Wu, Cukup dengan kamu bertingkah seperti ini. Jika ini sampai tersebar, bagaimana orang lain akan memandang keluarga Shen kita? Cepat bangun. Menantu kesayanganku, besok adalah hari besar kamu dan Meng kawin. Di hari sebaik ini, tidak pantas membuat keributan besar. Mengerti? Demi aku, demi ibu mertuaku, aku akan mengampuni nyawa anjingmu. terima kasih Tuan Wu. Terima kasih. Terima kasih. Baru saja kamu bilang, teman Shou Liang merusak satu mural. Ya ibu, itulah sebabnya aku ingin menggunakan kartu hitam yang ibu berikan padaku itu untuk membayar. Tapi aku tidak menyangka kartu itu terus-menerus bermasalah. Nyonya Shen, karena kau ada di sini hari ini, kau mau pakai kartu hitam itu untuk melanjutkan pembayaran. Bukankah itu jelas? Dengar ya, cepat bereskan kekacauan ini dan selesaikan untukku. Jangan tunda pernikahanku besok. Maaf Tuan Wu, beberapa mesin tadi, semuanya dihancurkan olehmu. Hotel kami sementara ini tidak memiliki tambahan mesin POS. Jadi maksudmu, tidak ada cara untuk menggesek kartu? Benar sekali. Menantuku benar. Tugas paling mendesak sekarang adalah untuk segera membereskan kekacauan ini. Bersegeralah menanganinya. Jangan menunda pernikahan akbar besok. Ya. Bagaimana kalau kami memberimu surat utang? Tentu saja bisa. Kemarilah. Hanya beberapa puluh juta. Keluarga Shen kita masih mampu membayar. Nyonya Shen, jika kau mengonfirmasi, ini perjanjian kompensasi, tidak ada masalah, maka tolong tanda tangani namamu. Siapa bilang aku akan menandatangani namaku? Nyonya Shen, jika bukan namamu, nama siapa yang harus ditandatangani? Menantu kesayanganku, tanda tangani namamu. Namaku. Ada apa ini? Ini adalah puluhan juta utang. Jika Wu Liang menandatangani ini, bisakah dia membayarnya? Tepat sekali. Tepat sekali. Besan, lihat ini, sesuatu yang bernilai puluhan juta. Keluarga kami, bagaimana keluarga kami bisa sanggup membayarnya? Kalau begitu besok, ketika dia dan Meng menikah, harta keluarga Shen kita, bukankah semuanya akan menjadi miliknya? Maksud Anda, menantu kesayanganku, besok di tempat pernikahan, aku akan memberikan aset keluarga Shen senilai puluhan miliar. Semuanya padamu. Mulai sekarang semuanya akan menjadi milikmu. Di dokumen ini, tentu saja namamu harus ditandatangani. The Jadi film was begitulah. translated Baiklah, and jika itu benar, narrated by maka M. seharusnya Media. memang namaku yang ditandatangani. Benar sekali. Cepat tanda tangani namamu.
Nota The Beach Hotel. Xiao Liang, apa yang masih kamu ragukan? Cepat tanda tangani. Di depan banyak orang. Mereka semua melihat. Setelah pernikahan besok, semuanya akan menjadi milikmu. Ya, tanda tangani. Ya, cepat tanda tangani. Cepat tanda tangani. Tunggu sebentar. Jangan tanda tangan dulu. Ada apa, Ibu? Besan, aset puluhan juta ini. Anda minta anak saya tanda tangan. Apakah Anda tidak menyimpan niat buruk? Hei, apa maksudmu dengan itu? Niat apa yang mungkin aku miliki jika kamu tidak percaya padaku? Tanya putramu. Aku. Nah, pada dokumen ini, jika nama Anda ditandatangani, uang ini harus dibayar oleh Anda. Ini puluhan juta. Bahkan jika Anda menjual, keluarga kami leluhur 18 generasi. Bagaimanapun, keluarga kami tidak sanggup membayarnya. Tepat sekali. Ini. Xiao Liang, apakah kamu tahu orang seperti apa ibu paling benci dalam hidup ini? Orang macam apa? Orang sepertimu. Orang yang tidak tegas. Aku mempercayakan putriku dan seluruh keluarga Shen kepadamu. Kamu harus menjadi penopang yang baik dan memikul tanggung jawab berat keluarga ini. Tapi penampilanmu saat ini sangat mengecewakanku. Jika begini, lalu bagaimana aku bisa mempercayakan putriku, anak dalam kandungannya, dan aset ratusan miliar keluarga Shen kita, semuanya kepadamu? Nah, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Apakah Anda yakin ingin menandatangani nama Anda? Ibu, saya rasa Anda benar. Orang yang akan mewarisi miliaran aset keluarga Shen kami di masa depan sama sekali tidak boleh. Orang yang ragu-ragu, lihat dia seperti ini. Kalau begitu pernikahan dia dan Meng Meng, bagaimana kalau Anda mempertimbangkan kembali lagi? Hai. Sudah, Ibu, cukup. Masalah ini, Ibu dan Papa tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Nah, apakah Anda yakin ingin menandatangani? Ibu, Meng Meng mencintaiku sekarang. Dia tergila-gila. Dan juga, dia sedang hamil sekarang. Dan masih mengandung anakku. Ibu, kamu tidak dengar dia bilang apa? Puluhan miliar. Kalian bisa tenang. Dia sudah secara pribadi berjanji padaku. Besok, di pernikahan Meng Meng dan aku, dia akan di depan semua orang menandatangani bersamaku perjanjian pengalihan properti keluarga Shen. Saat itu, semua aset keluarga Shen akan menjadi milikku semua. Baik. Nyonya Shen, sudah dikonfirmasi, tidak masalah. Besan, kita semua sudah datang sejauh ini, tapi bagaimana bisa sampai sekarang? Bahkan wajah menantu perempuan kita belum kita lihat. Ya, tepat sekali. Kalian semua tahu, Meng Meng tidak hamil. Jeti, aku ingin dia tinggal di rumah, istirahat cukup demi kehamilan. Setelah pernikahan besok, aku akan membawanya kemari. Ya, itu pantas. Itu pantas. Besanku tersayang, aku mempercayakan putriku ke tanganmu. Dan di dalam perutnya, dia masih bersama keluarga ulamamu. Kalian semua harus jaga dia baik-baik nanti. Itu sudah pasti. Besan, lihat, Anda mempercayakan uang keluarga Anda, putri Anda, dan anak dalam kandungannya. Semuanya kepada kami. Kamu, yakinlah 120%. Baiklah, semua orang lelah hari ini. Cepat, kembali dan istirahat. Cepatlah istirahat. Aku memang lelah. Hei seseorang, cepat bawa semua makanan dan minuman. Datanglah ke sini kepada kami. Hei, aku juga mau. Hei, aku juga mau. Baiklah. Aku akan segera mengaturnya. Semuanya ikut aku. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Cara kalian tertawa sekarang, betapapun gembiranya itu, besok, kalian akan jatuh. Sama menyedihkannya. Uang. Aku berlimpah uang. Setelah aku mewarisi puluhan miliar aset keluarga Shen, aku tidak akan kekurangan uang. Semuanya, minumlah. Ibu, jika mereka terus seperti ini, kita harus mengeluarkan beberapa juta lagi. Bagaimanapun, namanya ada di semua dokumen. Saat itu, dia harus membayar semuanya. Ibu, tapi aku masih khawatir tentang Meng Meng di perutnya. Bukankah dia mengandung anak Wulian? Saat itu, jika dia bersikeras dengan caranya sendiri, hanya mau menikah dengannya, apa yang akan kita lakukan? Itu karena Meng Meng tak tahulah Wulian di belakangnya. Di belakangnya, aku percaya, jika Meng Meng tahu,
dia pasti akan kecewa padanya. Ketua Shen, Anda meminta kami untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan Wu Liang. Hasilnya sudah ada sekarang. Beritahu aku apa yang kamu temukan. Menurut penyelidikan kami, Wu Liang ini terlibat penipuan dan kecurangan. Putri Anda hanyalah salah satu targetnya. Di balik layar, dia juga memelihara gadis-gadis lain. Gadis-gadis itu juga hamil. Selain itu, kami juga menemukan bahwa dia pernah membual kepada kelompok teman-teman buruknya. Setelah merebut aset keluarga Shen dan putri Anda, Shen Meng bercerai. Dia berencana untuk sepenuhnya mengusir Anda. Jika perlu, dia bahkan berniat untuk membunuh Anda dan putri Anda. Ibu, apa yang sudah kamu ketahui? Selain bersama Meng Meng, dia juga bersama wanita lain. Dan terlebih lagi, mereka semua punya anak dengannya. Tujuannya kali ini adalah untuk merebut aset keluarga Shen kita. Lalu, untuk mengusir kami ibu dan anak. Bahkan, dia ingin melenyapkan kami sepenuhnya. Untuk membunuh kami. Pria ini, bagaimana dia bisa begitu jahat? Jika Meng Meng tahu kebenarannya, dia mungkin tidak bisa langsung menerimanya. Apa yang harus kita lakukan? Meng Meng naif dalam urusan dunia dan ditipu oleh seorang bajingan. Mungkin ini yang harus dia alami. Ibu, pernikahan besok. Mengenai Meng Meng, Ibu. Meng Meng, kenapa kamu keluar dari rumah? Baru saja. Pembicaraanku dengan Qing Luan. Apakah kamu mendengarnya semua? Pembicaraan apa? Aku tidak. Aku ada di rumah, sangat bosan. Jadi aku datang untuk melihat-lihat. Ngomong ibu, di mana Xiao Liang? Xiao Liang? Meng Min, Xiao Liang. Meng Min, The film was kenapa kau di sini? translated and Bukankah kau sedang narrated by istirahat di M rumah Media. karena hamil? Kamu menelponku, mengatakan sesuatu terjadi di hotel. Sudah begitu lama, dan aku tidak menerima balasanmu. Jadi aku datang untuk memeriksa. Ibu sudah membantuku menyelesaikannya. Ini pasti menantuku kan? Kalian adalah orang tua Xiao Liang kan? Halo Paman dan Bibi. Halo, Sangat bagus, sangat bagus. Gadis ini terlihat bijaksana. Benar Ibu. Pernikahanku dengan Xiao Liang, bagaimana persiapannya berjalan? Jangan khawatir. Untuk hotel, Ibu sudah mengatur semuanya. Meskipun waktunya sedikit mepet, namun keluarga kita membayar dengan murah hati. Malam ini, semuanya akan diatur. Itu benar-benar luar biasa. Xiao Liang, aku akhirnya bisa menikahimu. Kamu tahu, aku sudah menunggu hari ini. Berapa lama aku menunggu? Oh benar, aku tiba-tiba teringat. Kita akan menikah besok. Gaun pengantin dan setelan jas kita. Kita belum mencobanya. Ayo cepat pergi dan lihat. Baiklah, Tunggu. Ibu, ada apa denganmu? Jangan khawatir. Pakaian pengantin pria dan wanita. Ibu sudah menyiapkannya untukmu memilihnya dengan cermat. Maksudku adalah, Meng Meng saat ini masih hamil. Di sini cukup kacau. Biarkan Meng Meng kembali dan beristirahat dengan baik. Ibu, bayi dan aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Meng Meng. Meng Meng ada apa? Perutku sedikit sakit. Mungkin karena barusan berjalan ke sini. Aku terlalu terburu-buru. Menantu, kamu masih harus menikahi putraku besok. Kamu sama sekali tidak boleh terjadi apa-apa. benar, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Kalau tidak besok, pernikahan tidak akan terjadi. Ibumu berjanji di pernikahan untuk memberikan semua properti keluarga Shenmu kepada putraku. Qing Luan, cepat bawa Meng Meng ke rumah sakit untuk diperiksa. Baiklah, ayo pergi. Meng Min, Wu Liang. Xiao Liang. Orang tuamu masih di sini. Untuk Meng Meng, kami akan menjaganya. lalu bagaimana dengan pernikahan besok? Selama Meng Meng baik-baik saja, pernikahan besok akan berjalan sesuai jadwal. Melihat kondisinya sekarang, dia tidak akan segera membaik. Bagaimana jika dia tidak bisa pulih? Bagaimana jika dia tidak bisa menikah besok? Apa yang harus kita lakukan? Wu Liang, apakah kamu menikah demi uang atau untuk menikahi putriku? Bibi, bagaimana Bibi bisa mengatakan itu? Aku benar-benar mencintai Meng Meng. Karena kamu mencintai Meng Meng, maka kamu harus mempertimbangkan anak dalam kandungannya dan dia. Besanku sayang, tolong jangan marah. Putraku dia pasti sangat menyayangi istrinya. Jadi apa lagi yang harus kau katakan?
Tidak ada yeme sekali. Besanku sayang, tolong cepat bawa menantumu ke rumah sakit. Sekarang, kesehatannya yang paling penting. Meng Min, kau harus istirahat yang baik. Kau sama sekali tidak boleh menunda pernikahan besok. Ibu, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Anak bodoh. Dengarkan saja ibu. Ayo ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan anak itu di dalam kandunganmu kan? Baiklah. Ayo pergi. Wulian. Meng Min, bagaimana perasaanmu sekarang? Jangan khawatir. Dokter bilang tidak ada yang serius. Pernikahan besok akan berjalan sesuai rencana. Itu benar-benar luar biasa. Besok kita berdua akhirnya akan bersama. Meng Min, kau harus istirahat lebih awal. Kita akan bertemu besok. Ibu dan Papa, pernikahan besok akan berjalan sesuai rencana. Putra kalian akan segera menjadi miliarder. Qing Luan. Sayang, kenapa kamu belum bangun? Jangan lupakan. Hari apa sekarang? Ibu aku tidak lupa. Aku sangat bersemangat. Aku tidak bisa tidur semalaman. Gadis bodoh. Jangan bilang kau bersemangat. Ibu juga bersemangat. Ibu hanya sedikit enggan untuk menikahkanmu. Benar ibu. Bagaimana kabar Meng Meng? Meng Meng gadis itu sekarang. Dia sedang hamil sekarang. Jati biarkan dia istirahat sedikit lagi. Sengaja tak izinkan siapapun bangunkan dia. Jangan ganggu dia dulu. Jangan khawatir. Ibu sudah mengatur semuanya. Jati, dengan Wuli yang itu, bagaimana situasinya? Wuli yang itu. Dia masih berpikir, hari ini adalah hari dia menikahi Meng Meng. Nak, cepat bangun. Sudah jam berapa ini? Kenapa kamu masih tidur? Ibu dan Papa ada apa? Apakah kamu masih setengah tidur? Hari ini adalah hari kamu menikah. Gadis dari keluarga Sen itu, hari pernikahan. Kenapa kamu belum bangun juga? Tak ada rasa darurat dalam dirimu. Di mana Meng Meng? Istrimu sampai sekarang. Kami bahkan belum melihat jejaknya. Bukankah kita sudah sepakat bahwa hari ini di hotel ini, di aula keberuntungan kamu akan menikah, ibumu dan aku. Sudah lama menunggu di luar, tapi kami belum melihat istrimu. Semua orang dari desa sedang menunggu. Halo. Sen Meng ini, apalagi triknya sekarang? Kenapa dia tidak menjawab panggilanku? Kalau begitu kamu cepat pikirkan solusinya. Orang-orang di luar, semuanya menunggu kita. Jika kamu tidak bisa menghubungi istrimu, maka cepat hubungi ibu mertuamu. Wulian. Halo, ada apa? Hari ini aku menikah dengan Meng Meng. Hari pernikahan. Di mana dia? Kenapa dia tidak menjawab telepon? Kenapa kalian belum datang? Menantu yang baik. Jangan cemas. Meng Meng saat ini merasa sedikit tidak enak badan. Jadi aku tidak membiarkannya menjawab panggilanmu. Aku tidak peduli jika dia sedang tidak enak badan sekarang. Cepat bawa dia ke sini. Aku akan menikahinya. Menantu. Maksudku adalah, ketika Meng Meng merasa lebih baik, kita akan datang. Jika memang tidak bisa dihindari, pernikahan bisa ditunda. Tidak. Begitu banyak orang yang menonton. Ini tidak bisa ditunda. Halo, Besan. Ada apa ini? Hari ini adalah hari pernikahan besar. Kenapa putrimu belum diantar ke sini? Biar ku beritahu. Jika kamu bertindak seperti ini, putraku tidak akan menikahi putrimu. Biar ku beritahu. Jangan kira keluarga Shenmu hanya karena punya sedikit uang kotor. Begitu hebat, putrimu sekarang sedang hamil besar. Jika putraku tidak menginginkannya, maka dia akan menjadi seseorang. Tidak ada yang menginginkan. Aku memberimu sekarang 10 menit, hanya 10 menit. Dalam 10 menit, jika aku tidak melihatnya, kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Besan, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu? Bukankah aku sudah cukup jelas? Sekarang juga segera, kirim putrimu untuk menikah. Kalau tidak, putraku tidak akan menginginkan putrimu atau anak di dalam perut putrimu. Baiklah, kalau begitu kalian semua tunggu saja. Halo. Halo. Ibunya sedang menelepon. Apa yang dia katakan? Aku juga tidak tahu. Dia hanya mengatakan satu hal. Dia tahu, lalu dia menutup telepon.
Ibu sekarang. Aku sudah bisa membayangkan. Wu Liang dan kelompoknya. Ekspresi frustrasi. Ibu, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Jika Meng Meng tidak terlalu memaksakan diri. Ibu tidak akan menggunakan cara ini. Jangan khawatir, meskipun hari ini adalah pernikahanmu. Tapi, ibu tidak akan mempermalukan putriku. Ya. Seseorang. The film was translated and narrated by M Media. Ibu ini. Ini adalah hadiah ibu untukmu. Hadiah pernikahan yang sudah kusiapkan. Cepat pakai. Baiklah ibu, aku akan pergi berganti pakaian sekarang. Ibu akan menunggumu di bawah. Baiklah. Ayo, cepatlah. Qingluan, ini adalah hadiah ibu untukmu. Ibu, apakah kamu menyukainya? Aku suka. Ibu, ayo kita berfoto bersama. Baiklah, baiklah. Ibu, kamu baru saja membuatnya sangat marah. Aku takut. Qingluan, apakah kamu takut? Dia akan datang ke sini dan membuat masalah. Ya, jangan khawatir. Sebelum pengantin pria dan tamu tiba, ibu pasti akan mengakhiri sandiwara ini. Jika bukan karena takut Meng Meng melakukan sesuatu yang bodoh saat itu, ibu tidak akan menggunakan cara ini. Sengaja mengulur waktu untuk mengumpulkan bukti. Halo. Apakah kamu sudah tiba? Baiklah, aku akan segera turun. Qingluan, kamu tetap di sini dulu. Ibu akan turun, bawa barangnya ke atas. Kejahatan buruk Wu Liang itu dalam mengeksploitasi Meng Meng akan segera terungkap. Aku kelaparan. Datang-datang. Ayo semuanya masuk. Pergi apa pergi? Aku memberitahumu orang tua Wu Lian, apakah pernikahan ini? Apakah terorganisir atau tidak? Waktu baik untuk pernikahan sudah hampir habis. Kenapa masih belum? Dimulai juga. Tepat sekali. Kami sudah menunggu lama sekali. Pernikahan putramu. Jadi atau tidak? Ada situasi sementara. Pernikahan ini, kita akan bicarakan nanti. Ada situasi yang terjadi. Mungkinkah keluarga besar itu tidak mengakui kami, kerabat miskin ini? Benar. Lihatlah mulut sialmu itu. Tutup mulut sialmu. Menantu perempuan, cepatlah. Jelaskan kepada mereka, apa kau benar-benar ingin kami, wajah tua ini, di sini hari ini, kehilangan semua martabat kami. Semuanya saya minta maaf. Pernikahan sementara ini mengalami sedikit insiden. Aku saat ini sedang bernegosiasi dengan ibuku. Pengantin wanita. Baru saja, aku melihat ibumu dengan seorang gadis bergaun pengantin. Masuk ke aula perjamuan. Bukankah orang itu kamu? Apa yang kamu katakan? Di sana, di sana. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo kita lihat. Shen Qingluan, hari ini adalah pernikahanku. Kenapa kamu di sini? Shen Qingluan, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Hari ini di aula keberuntungan ini, yang sedang diselenggarakan, jelas-jelas adalah apa sebenarnya yang kamu lakukan di sini? Meng Meng dengarkan penjelasanku. Shen Qingluan, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Shen Mei, jelaskan padaku sekarang.
Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Xiao Liang, aku tidak tahu. Beri aku waktu. Aku pasti akan mencari tahu. Ini tidak akan menunda pernikahan kita. Aku tidak peduli. Kenapa kamu di sini? Sekarang juga. Pergi dari sini. Meng Meng. Shen Qingluan. Kamu harus mengerti posisimu. Kamu hanyalah putri angkat. Ibuku yang diambil dari luar. Aku tidak mau berbicara omong kosong denganmu. Aku akan mengatakannya lagi. Hari ini adalah pernikahan Xiao Liang dan aku. Sekarang pergi dari sini. Meng Meng, sebenarnya hari ini yang mengadakan pernikahan di sini. Dari awal sampai akhir, hanya aku. Apa yang kamu katakan? Semua ini diatur oleh ibu. Kamu bilang semua ini diatur oleh ibu. Apa sebenarnya yang terjadi? Di mana ibu? Di mana dia sekarang? Meng Meng, sekarang sudah sampai seperti ini. Aku tak akan sembunyikan itu darimu lagi. Pria yang berdiri di sampingmu. Dia hanyalah bajingan dari awal sampai akhir. Ibu sebelumnya melihatmu terlalu terlibat dalam masalah ini. Takut kau akan mengancam bunuh diri. Jadi, dia berbohong tentang mengadakan pernikahan untukmu di sini. Apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Meng Meng, bangunlah. Pria ini, dia sama sekali tidak mencintaimu atau anak dalam kandunganmu. Dia hanya ingin menjarah aset keluarga Shen. Tujuannya dari awal sampai akhir hanya untuk uang. Ini tidak mungkin. Aku benci. Kau pikir kau siapa? Hari ini adalah pernikahan putraku dan menantu perempuanku. Bagaimana bisa giliranmu? Kau orang luar untuk menyela di sini. Menurutku, ini adalah fitnah. Fitnah. Ya, itu fitnah. Menantu perempuan, jangan dengarkan anak nakal ini bicara omong kosong di sini. Kebaikan putraku padamu. Bukankah kamu tahu itu? Tepat sekali. Meng Meng, pikirkan baik-baik. Ketika dia pertama kali mendekatimu, kemudian kalian kembali bersama untuk menemui ibu, dia hanya demi ingin menjarah aset keluarga Shen. Kau dan anak dalam kandunganmu hanyalah cara keluarga mereka untuk menjarah properti. Hari ini, ibu dan aku akan di depan semua orang membongkar keluarga mereka. Sifat asli yang buruk. Bukan berarti aku mengatakan ini, orang tua Wu Liang, putra kalian hari ini, pernikahan ini, apakah terorganisir atau tidak? Hei, kenapa aku mendengar ini? Situasi ini tidak benar. Tepat sekali. Apakah terorganisir atau tidak? 2 hari terakhir ini penuh dengan masalah. Aku bilang, kalian sekeluarga, kalian menyeret kami ke sini. Jangan bilang hari ini, di hari bahagia ini, kalian membuat kami menonton sandiwara keluarga kalian kan? Ini adalah lelukon. Ini lelukon. Nah, kau, Xiao Liang, kamu. Diam kau. Shen Mei. Sekarang aku akhirnya mengerti. Jadi dari awal sampai akhir, keluargamu telah mempermainkan Kukan. Aku sangat mencintaimu. Tapi kamu bersama ibumu menjebakku. Apa yang kalian tertawakan? Dengan wajahmu itu, kau mungkin bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipu kami. Shen Qingluan, kamu diam. Aku akan mengatakannya lagi. Kamu hanyalah putri angkat keluarga Shen kami. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Di mana ibu? Biarkan ibu keluar dan menemuiku. Ibu, Meng Meng. Tidak perlu melihat. Ibu ada di sini. Besan yang terhormat. Ibu kamu akhirnya di sini. Meng Meng, ibu akhirnya tiba. Syukurlah belum terlambat. Ibu, apa yang Shen Qingluan katakan barusan, itu semua bohong kan? Hari ini di sini, yang mengadakan pernikahan, bukankah Xiao Liang dan aku, Meng Meng? Hari ini di sini, pernikahan yang diadakan. Memang bukan milikmu dan pria ini. Apa yang kamu katakan? Pernikahan ini adalah ibu. Persiapan untuk Qingluan. Ibu, bukankah ibu akan memberiku sebuah pernikahan? Bagaimana bisa menjadi miliknya? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Meng Meng, pernikahan ini memang tidak disiapkan untukmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, bagaimana ibu bisa menarik kembali perkataan ibu? Kalian semua diam. Xiao Liang, percayalah padaku. Aku sungguh mencintaimu. Aku juga tidak tahu, hari ini ibu akan mengadakan pernikahan, tapi bukan untuk kita. Ibu, meskipun ibu ingin memberikan Shen Qingluan sebuah pernikahan, ibu tetap tidak bisa merusak pernikahanku. Meng Meng, ibu minta maaf.
Sebenarnya ibu dari awal sampai akhir tidak pernah menyetujui kamu menikahi pria ini. Kau ingin menikahi putriku. Mengatakan sesuatu yang sedikit kasar. Kenapa kau tidak berkaca dan merenungkan perilakumu sendiri? Apa katamu? Ibu mertua, apa maksudmu dengan itu? Begitukah caramu melakukan sesuatu? Apa punya uang membuatmu hebat? Putrimu saat ini mengandung darah daging putraku di perutnya. Jika putraku tidak menikahinya, dia akan jadi sosok yang tak diinginkan. Sampah. Benar, sampang. Ulangi lagi. Aku bilang putrimu. Itu hanya anakku. Muak. Tendang jauh. Sampah. Nenek sihir tua, kamu. Kau berani memukulku? Ibu macam apa? Yang membesarkan anak macam apa? Seluruh keluargamu, sekelompok rubah yang lisik. Hari ini aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan melawanmu sampai mati. Apa yang kamu lakukan? Kalian semua. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Nyonya tua Shen Meng itu. Ibumu tepat di depanmu. Memukul ibuku. Apa yang bisa kamu katakan sekarang? Ibu. Kenapa ibu melakukan ini? Meng Meng. Ibu lakukan semua ini demi kebaikanmu. Jika dia benar-benar pria yang berintegritas, bersedia bersamaku, hiduplah dengan damai. Ibu tidak akan memisahkan kalian berdua. Tapi, dia tidak seperti itu. Qing Luan tidak salah. Dia tidak pernah mencintaimu sejak awal. Dia memanfaatkanmu untuk merebut aset keluarga Shen kita, dan kemudian mengusir kita ibu dan anak dari rumah. Bahkan, untuk memusnahkan sepenuhnya, membunuh untuk membungkam. Apa yang kamu katakan? Meng Meng. Pikirkan baik-baik. Dia sejak awal, ketika bersamamu, dia mulai bertanya tentang situasi keuangan keluarga Shen kita. Meng Meng. Kamu dan anak di dalam kandunganmu selalu menjadi alat baginya untuk digunakan. Meng Meng. Aku sungguh mencintaimu. Aku bersumpah. Tidak mungkin. Ibu. Apakah ibu salah? Salah. Ya. Wul yang orang yang dia cintai adalah aku. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak percaya. Meng Meng. Apakah kamu tahu mengapa ibu sengaja berbohong kepadamu? Di sini hari ini, untuk mengadakan pernikahan yang disebut-sebut ini, ibu mengerti watakmu. Ibu hanya takut kamu akan, demi pria yang tidak pantas ini, melakukan sesuatu yang bodoh. Itulah sebabnya ibu membuat keputusan ini hari ini. Ibu berharap kamu bisa memaafkan ibu. Tidak. Aku masih tidak percaya. Apa yang kamu katakan terlalu keterlaluan? Kamu bilang, Wu Liang mendekatiku untuk kekayaan keluarga kami, miliaran aset, dan juga ingin mengusir kami ibu dan anak dari rumah. Bahkan, memusnahkan kami sepenuhnya dan membunuh kami untuk membungkam. Benar. Meng Meng. Aku bersumpah. Aku sama sekali tidak punya niat seperti itu. Jika aku punya niat seperti itu, semoga aku disambar petir dan mati mengenaskan. Singkirkan ekspresi pura-puramu. Nyonya tua Shen itu. Aku menghormatimu sebagai ibu Meng Meng. Tapi itu bukan alasanmu untuk memfitnahku. Fitnah. Kamu terus mengatakan, aku mengincar keluarga Shenmu, aset miliaran, dan ingin membunuhmu untuk membungkammu, serta memusnahkanmu sepenuhnya. Baiklah, kalau begitu aku bertanya padamu, bukti apa yang kamu miliki? Apakah kau pikir aku tidak punya bukti? Tidak. Bunuh untuk membungkam, musnahkan sepenuhnya. Ayah William, kalian berdua, apa sebenarnya yang telah kalian lakukan? Kau, jangan dengarkan omong kosongnya. Benar, benar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Nyonya Shen tua itu, tidak masalah jika kamu meremehkan putraku. Tapi bagaimana kamu bisa begitu kejam, membuat begitu banyak kebohongan untuk memfitnah kami, hanya karena kamu kaya? Apakah itu membuatmu lebih unggul? Apakah itu berarti kamu bisa memfitnah orang lain sesuka hati? Semuanya nilai ini dengan adil. Nilailah dengan adil. Nilailah dengan adil. Meng Meng, aku sungguh tidak menyangka. Sejak aku mulai bersamamu, ibumu selalu punya prasangka sekuat itu terhadapku. Sekarang, dia bahkan bisa mengatakan hal-hal seperti membunuh untuk membungkam seseorang. Xiao Liang, itu tidak benar. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ibu tidak bisa hanya mengatakan sesuatu tanpa bukti. Meng Meng, ibu tahu kamu berhati murni. Itulah sebabnya kamu tertipu oleh pria seperti dia. Ibu tahu. Kamu sangat sedih sekarang. Tapi,
Ini semua adalah bagian dari apa yang perlu kamu alami. Alasan ibu baru memberitahumu sekarang adalah berharap kamu bisa lebih kuat. Omong kosong. Kau hanya menindas kami orang miskin. Tepat sekali. Lepaskan aku. Aku tidak akan percaya. Terlebih lagi, aku saat ini sedang mengandung anak Xiao Liang. Meng Meng, anak ini, ibu menghormati keputusanmu. Jika kamu bersedia melahirkannya, ibu bersedia membesarkannya bersamamu. Tapi, pria ini, kamu tidak bisa menikahinya. Ibu, kenapa ibu selalu berprasangka buruk terhadap Xiao Liang? Meng Meng, ini bukan prasangka, ini adalah fakta. Selain bersamamu, dia memiliki wanita lain di luar. Apa yang kamu katakan? Meng Meng, ibu tidak berbohong kepadamu. Selama dia bersamamu, dia juga bersama 3 wanita lain. Beberapa dari mereka bahkan hamil anaknya dan melahirkan anak-anak. Meng Meng, percayalah pada ibu. Ibu tidak berbohong kepadamu. Ini tidak mungkin. Xiao Liang, katakan padaku, ini tidak benar, kan? Tepat sekali. Nyonya Tua Shen itu berhenti bicara omong kosong di sini. Benar atau tidak? Omong kosong. Kamu tahu betul di dalam hatimu. Ibu terus mengatakan, Xiao Liang punya wanita lain di luar. Dan bahkan mereka melahirkan anak-anaknya. Apakah ibu punya bukti? Meng Meng, apakah yang ibu katakan itu benar atau tidak? Kamu akan tahu setelah melihatnya. Tertulis jelas di sini. Kamu, sejak hari pertama, kamu membawanya pulang. Ibu mulai selidiki dia. Meng Meng, sekarang, kamu harus percaya ibu kan? Aku sudah sangat baik padamu. Dan aku bahkan mengandung anakmu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Ini sebuah fitnah terhadapku. Ini sebuah fitnah terhadapku. Nyonya Tua Shen itu, kamu merusak reputasiku. Bukan begitu? Baik. Aku akan menuntutmu. Aku akan menuntutmu sampai mati. Begitukah? Nyonya Tua Shen itu, kamu memfitnahku, merusak reputasiku. Jangan kira keluargamu kaya membuatmu hebat. Aku masih tidak percaya bahwa kamu benar-benar bisa memutarbalikkan fakta. Sungguh memutarbalikkan fakta. Wu Liang, sepertinya kamu lebih dari yang kubayangkan. Bahkan lebih tidak tahu malu. Kamu menghamili putriku dan menipunya begitu lama. Aku Shen Mei, bersumpah atas nama keluarga Shen bahwa aku pasti tidak akan melepaskanmu. Selain menipu putriku, masih bejat, dengan sengaja melanggar hukum, dan bahkan setengah tahun yang lalu, kamu membunuh orang saat menyetir. Secara kebetulan, ruas jalan itu tidak memiliki kamera pengawas. Kamu melakukan tabrak lari, berharap bisa lolos begitu saja. Dalam 6 bulan terakhir, polisi tidak pernah menyerah penyelidikan mereka terhadapmu. Orang sepertimu pantas membusuk di penjara. Meng Min, bahkan omong kosong yang ibumu katakan. Apakah kamu juga percaya? Aku sudah sangat baik padamu. Apakah kamu tidak tahu itu? Wu Liang, kamu benar-benar takkan menangis sebelum lihat peti mati. Suami, Xiao Liang, bukankah kau bilang kau akan bersumpah cinta abadi padaku? Suami, bukankah kau bilang bahwa aku satu-satunya yang kau cintai? Lalu bagaimana dengan wanita-wanita lain ini? Ada apa dengan mereka? Kalian berdua dari mana? Yang seharusnya dinikahi dia jelas aku, Xiao Liang. Putra kami, sudah lama tidak bertemu ayahnya. Aku sengaja membawanya hari ini agar kau bisa melihatnya. Meng Meng, apakah kamu tahu sekarang bagaimana pria yang sangat kamu cintai ini telah menipumu? Aku sudah sangat baik padamu. Semua pikiranku terfokus padamu. Kenapa kau menipuku seperti ini? Siapa kalian? Kenapa kalian membentak suamiku? Pria inilah yang menyakitimu dan juga menyakiti putriku dan orang lain. Ini tidak mungkin. Xiao Liang bilang dia hanya punya aku di hatinya. Kau bicara omong kosong. Di hati Xiao Liang, jelas hanya ada aku. Bicara omong kosong. Kalian para pihak ketiga. Aku akan memukul kalian sampai mati. Dasar wanita bodoh. Kalian semua yang menggoda suamiku. Aku akan memukul kalian sampai mati. Cukup, penjaga. Bawa mereka pergi untukku. Ya. Xiao Liang,
Katakan sesuatu, Xiao Liang. Xiao Liang. Sekarang ini, apalagi yang ingin kamu katakan? Jika kamu masih ingin menjelaskan, maka aku punya bukti lain. Termasuk tabrak larimu, membunuh seseorang. Wu Liang, aku pasti akan membuatmu menghadapi kekuatan penuh hukum. Aku benci. Nyonya tua Shen itu. Apa maksudmu dengan itu? Meskipun putraku menyakiti putrimu, kau tidak perlu menyiksanya sampai mati. Tepat sekali, terlebih lagi. Putraku adalah ayah dari anak di dalam perut putrimu. Aku tidak percaya. Kamu benar-benar berniat untuk mengirim putraku ke penjara. Memang jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Alasan Wu Liang menjadi seperti sekarang ini tidak terlepas dari kebiasaanmu memanjakannya. Ini suara apa itu? Siren polisi itu, siren polisi. Aku menelpon polisi. Aku bilang, aku akan membuat Yu Liang menghadapi kekuatan penuh hukum. Aku Shen Mei. Menepati janjiku. Kamu. Ibu. Meng Meng, ibu pernah bilang padamu sebelumnya. Sebagai seorang wanita, kamu tidak bisa bergantung pada orang lain, hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Nah, ibu tahu. Hatimu sekarang sangat kesakitan. Ibu percaya, kamu pasti bisa melewati ini. Jangan khawatir. Ibu adalah dukungan kuatmu. Dan aku. Kalian semua adalah putri-putri baik ibu. Aku tidak bisa masuk penjara. Meng Meng, aku tidak bisa masuk penjara. Aku mohon padamu, tolong bantu aku ya. Wu Liang, kali ini tidak ada yang bisa membantumu. Meng, aku mohon padamu. Aku mohon padamu, demi hubungan kita di masa lalu, tolong bantu aku. Selama kamu membantuku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Dia dan wanita-wanita itu akan memutuskan semua hubungan, mulai hari ini dan seterusnya. Aku hanya akan mengabdikan diri padamu. Meng, tolong bantu aku ya. Wu Liang, beraninya kau memintaku menyelamatkanmu. Aku sangat mencintaimu sebelumnya. Namun kau berulang kali memanfaatkanku. Bagaimana bisa ada orang di dunia ini sejahat dirimu? Menantu perempuan. Kau harus membantu putraku. Dia tidak bisa masuk penjara. Di perutmu, kau mengandung darah dagingnya, bukan? Meskipun kau tidak memikirkan wajahnya, kita masih harus memikirkan wajah anak di perutmu, bukan? Ya. Menantu perempuan. Bagaimanapun juga, anakku adalah ayah dari anak di dalam perutmu. Jika dia sampai ditangkap dan dipenjara, jika anak itu lahir, bagaimana orang lain akan memandang anak ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Anak dalam kandungan Meng Meng. Jika Meng Meng bersedia, keluarga Shen kami masih mampu membesarkannya. Aku di sini untuk mengingatkanmu satu hal. Anak dalam kandungan Meng Meng sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Wumu setelah Wu Liang masuk penjara. Anak Meng Meng, kalian takkan pernah melihat mereka. Kau. Wanita tua. Ibu. Wanita tua, apa kau baik-baik saja? Ibu, bagaimana kabarmu? Apa yang ditanam itu yang dituai tidak bisa hidup. Aku benar-benar tidak menyangka keluarga Wu tua ini ternyata memiliki karakter seperti itu. Aku benci reputasi desa kita sudah sepenuhnya dihancurkan oleh keluargamu. Tepat sekali, tepat sekali. Kamu. Tuan Wu, mohon bayar berbagai biaya yang kalian semua keluarkan di hotel kami beberapa hari terakhir ini. Apa yang kamu katakan? Beberapa hari terakhir ini, Anda dan orang tua Anda, serta para penduduk desa ini, makan dan minum berlebihan di hotel kami. Biaya besar. Oleh karena itu, Anda harus melunasi semua biaya. Pada dokumen ini, nama Anda yang ditandatangani, ini mural yang terinjak-injak dan hancur sebelumnya, senilai 43.520.000. Mohon, segera bayar. Tidak. Uang ini, kenapa kamu memintanya padaku? Kamu seharusnya memintanya pada keluarga Shen. Tanda tangan di dokumen ini adalah milikmu.
Mengapa harus keluarga Shen kami membantumu membayar jumlah sebesar itu? Kamu yang bilang bahwa hari ini, saat Meng Meng dan aku menikah, kamu akan membiarkanku mewarisi semua aset keluarga Shen. Itulah sebabnya aku menandatangani tagihan ini. Aku memang mengatakan itu benar. Namun, pernikahan hari ini tidak diadakan untuk Meng Meng, melainkan untuk Qing Luan. Apa maksudmu? Apa maksudku? Apakah kamu tidak mengerti? Kamu dan putriku belum menikah secara hukum. Itu tidak dihitung sebagai pernikahan, apalagi sebagai menantu keluarga Shen kami. Bahkan lebih lagi, berbagi dari keluarga Shen kami tidak bisa mengambil 1 sen pun. Tanda tangan ini adalah milikmu. Jadi kamu harus menjadi orang yang membayar. Wanita tua. Ibu, Nah, apa yang akan kita lakukan? Puluhan juta ini. Bagaimana keluarga kita bisa mampu membayarnya kembali? aku mengerti sekarang. Jadi semua ini adalah jebakan yang kamu pasang untukku. Kamu awalnya berpura-pura menyetujui pernikahanku dengan Meng Meng untuk membuatku menurunkan kewaspadaanku untuk menipuku agar menanggung hutang sebesar ini. Kamu benar. Nyonya tua Shen itu. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kamu mencoba menyakitiku? Karena kamu menindas putriku. Sebagai seorang ibu, aku harus mendapatkan keadilan untuk putriku. Mendapatkan keadilan untuk putriku. Ini juga hukuman untuk seluruh keluargamu. Tuan Wu, mohon segera kembalikan uangnya. Aku tidak punya uang. Tidak ada uang. Aku benar-benar tidak punya uang. Aku memberitahumu, semua ini adalah orang bernama Shen ini yang menipuku. Mau uang? Tidak sepeser pun. Tidak ada uang. Kalau begitu keluarga Anda punya tanah, punya rumah, dan Anda masih punya orang tua. Apa yang akan kalian lakukan? Maksudku adalah, jika tidak ada uang, maka gunakan aset keluargamu sebagai jaminan. Jika itu masih belum cukup, aku akan mengirim semua orang di keluargamu ke penjara. Seluruh keluarga kami masuk penjara. Ini tidak bisa dibiarkan. Nah, cepat pikirkan sesuatu. Puluhan juta ini. Apa yang bisa aku lakukan? Itu tidak benar. Beberapa hari terakhir ini, makanan dan minuman, semuanya milikmu. Kenapa aku harus membayarnya? Wulian, apakah kamu bicara seperti manusia? Kamu mengundang kami ke pernikahanmu. Kami diberitahu makanan dan minuman sudah disepakati akan dibayar olehmu. Benar. Benar. Ya, Ya, Apa yang kamu lakukan? dasar bajingan. Beraninya kamu meminta kami. Jika kamu tidak menyinggung keluarga Shen, apakah semuanya akan sampai pada titik ini hari ini? tepat sekali. Saat aku punya uang, kalian semua menempel padaku. Sangat ingin aku membantumu. Sekarang setelah aku jatuh miskin, kalian semua menendangku saat aku jatuh. Kalian semua baik-baik saja. Kami menerima laporan. Setengah tahun yang lalu, pengemudi tabrak lari yang mengemudi dan menewaskan seseorang telah ditemukan. Di mana dia? Kamu datang tepat pada waktunya. Itu dia. Tabrak lari. Mengemudi dalam keadaan mabuk. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Aku sudah punya informasinya. Aku memberikannya kepada pemimpinmu. Apakah itu benar atau salah? Sebuah kesimpulan akan dicapai. Wuliang, ini harganya. Kamu harus membayar. Yang menindas putriku. Wulian, kamu dicurigai melakukan tabrak lari, menyebabkan kematian. Cepat ikut kami untuk diselidiki. Aku tidak bisa pergi. Meng Meng, aku akan ditangkap polisi. Kamu dulu sangat mencintaiku. Bisakah kamu benar-benar melihatku jatuh ke dalam kehancuran abadi? Berhenti bicara omong kosong. Bawa dia pergi. Jangan bergerak. Aku di sini hari ini dan aku ingin melihat siapa yang bisa membawa putraku pergi. Menyingkir. Jika kamu tidak menyingkir, aku akan menuntutmu dengan menghalangi tugas resmi dan menangkap kalian semua. Aku tidak akan bergerak. Aku tidak akan bergerak. Aku ingin melihat hari ini siapa di antara kalian yang bisa membawa putraku pergi. Ayah Xiao Liang, putra kita akan dibawa pergi oleh mereka. Kenapa kau tidak cepat-cepat melindungi putra kita? Benar, kalian semua. Kalian tidak boleh menangkap anakku. Jika kamu tidak menyingkir, aku akan menangkap kalian semua dan memasukkan muka. Wuliang, kamu bertindak sendiri dan kamu menanggung konsekuensinya sendiri. Orang tuamu sudah sangat tua. Beraninya kamu membiarkannya di sini, menyebabkan keributan seperti ini. Kau diam. Nyonya tua Shen itu, apakah kau mencoba mendorong putraku sampai mati? Apa niatmu? Apa yang dikatakan benar sekali. Jika kamu membesarkan tetapi tidak mendidik, itu salah orang tua. Alasan Wuliang berada dalam situasi ini hari ini adalah karena kalian berdua memanjakannya. Jika kamu tidak menyingkir, kami harus mengambil tindakan paksa. Aku benci. Apa kau pikir? Aku tumbuh besar karena takut. Akan kuberitahu, siapapun di antara kalian hari ini yang ingin membawa putraku pergi, maka di atas kami, tubuh pasangan tua ini, kau harus melangkah. Nah,
Jangan takut, ibumu dan aku ada di sini. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani menangkap anakku. Eyo, aku ingin melihat kamu orang. Apa yang bisa dilakukan wanita tua ini? Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menarikku? Ayah, ibu, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Tidak ada keadilan. Kalian sekelompok bajingan. Seperti kalian. Kalian hanya tahu cara menindas. Kami orang jujur. Aku tidak ingin hidup lagi. Kalian tidak bisa membawanya ke penjara. Dia anakku satu-satunya. Jika kalian membawanya, apa yang akan kami berdua orang tua ini lakukan? Ayah, tolong cari solusi. Selamatkan aku. Tolong selamatkan anakku. Menantu perempuan. Aku memohon padamu. Demi anak di perutmu. Tolong, putraku. Anggap saja ini aku ibumu, mertua. Memohon padamu. Besar. Besan yang terhormat, besan yang terhormat. Aku memohon padamu. Tolong berbaik hati. Maafkan anakku. Sekali jalan. Berbaik hatilah. Tepat sekali ketika putramu menindas putriku. Mengapa dia tidak tahu untuk berbaik hati? Besan yang terhormat, putraku dia. Tahu dia salah. Biarkan dia lepas dari masalah ini. Apapun yang kau katakan, aku akan menyetujui semuanya. Negara punya hukumnya, dan keluarga punya aturannya. Putramu menabrak dan membunuh seseorang. Bagaimana menghukumnya? Terserah hukum. Lagi pula, putriku belum setuju untuk menikah dengan keluargamu. Gelar mertua, keluarga Shen kami tidak pantas untuk Nyonya Shen. Ketua Shen, kalian berdua, cepatlah dan bawa Wuli yang pergi. Ibu. Lepaskan putraku. Siapapun yang mencoba mengambil anakku, Aku akan melawan mereka sampai mati. kembalikan putraku. Ibu. Para wanita tua. Para wanita tua. Kalian semua. Ayah. Seseorang, kirim mereka ke rumah sakit, cepat. Shen Mei. Jika bukan karena ibumu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Situasi hari ini sama sekali. Jangan berani bergerak. Apa yang kamu lakukan? Nyonya tua Shen itu, karena kamu tidak akan melepaskanku begitu saja. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja juga. Wuliang, Meng, jangan takut. Nyonya tua Shen itu, apa yang kamu katakan? Benar sekali. Dari awal sampai akhir, aku hanya memanfaatkannya. Ibu, Aku awalnya merencanakannya dengan baik. Hanya harta keluarganya ke tanganku. Aku akan bisa hidup nyaman, melewati hari-hari. Aku tidak pernah menyangka semua ini, semuanya jebakan yang kau pasang untukku. Wuliang, orang yang membongkar penipuanmu adalah aku. Orang yang mengirimmu ke penjara juga aku. Lepaskan putriku. Kamu bisa melakukan padaku apapun yang kamu inginkan. Shen Mei, apa yang ibumu katakan sama sekali tidak salah. Dari awal hingga akhir, aku hanya memanfaatkanmu. Di mataku kau hanyalah alat. Jangan sakiti Meng. Jangan lupa, yang dia kandung di perutnya adalah anakmu. Seorang anak, aku hanya peduli uang. Selama aku punya uang, aku bisa punya anak sebanyak yang aku mau. Aku mohon padamu, tolong cepat lepaskan putriku. Selama dia aman, apapun yang kamu inginkan, aku akan menyetujui semuanya. Wulian, cepat lepaskan Sandara itu. Jangan membuat kesalahan lagi. Mundur, pergi. Wuliang, Jangan bersuara. mari kita bicarakan ini baik-baik. Selama kamu tidak menyakiti putriku, apapun yang kamu inginkan, aku akan menyetujui semuanya. Baiklah, kalau begitu kau segera siapkan untukku sebuah mobil dan 1 miliar. Cepat. Baiklah, aku akan menyetujui semuanya. Kartunya, Kartunya ada di sini. Wuliang. Di kartu ini, ada 1 miliar. Kata sandinya ada di belakang. Ambil ini. Kau cepat siapkan Wuliang. Sebuah mobil. Cepat pergi. Baiklah. Lemparkan ke tanah. Baiklah. Cepat. Lemparkan ke tanah. Cepat. Mundur. Semua mundur. Wuliang. Uangnya, aku sudah memberikannya padamu. Mobilnya ada di luar. Siap untukmu. Lepaskan putriku. Cepatlah. Minggir dari jalanku. Menyingkir. Kalian semua menjauh. Meng.
Pergi. Jika sesuatu terjadi pada Meng Meng, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Meng Meng. Meng Meng, jangan menakutiku. Meng Meng. Meng Meng. Seseorang cepat. Dokter. Meng Meng. Dokter, The film cepat, was cepat. translated and narrated by M Media. Meng Meng. Qing Luan. Ibu harus pergi bersama Meng Meng. Pernikahanmu ini. Ibu, tidak apa-apa. Kita adalah keluarga. Meng Meng yang paling penting. Pergi. Baiklah, baiklah. Aku. Di mana aku? Meng Meng. Meng Meng. Syukurlah. Kamu akhirnya sadar. Ibu. Kakak Qing Luan. Meng Meng. Jangan bergerak. Meng Meng. Saat Yuli yang menyandera kamu. Kamu pingsan. Qing Luan dan aku membawamu ke rumah sakit. Sekarang kamu hanya perlu memulihkan kesehatanmu. Dan kita akan pulang mengerti. Ibu, bagaimana keadaan Wu Liang? Wu Liang sekarang sudah menerima hukumannya. Kantor polisi sekarang sudah menerima semua bukti kejahatannya. Yang menantinya adalah penghakiman hukum. Meng Meng, masih ingat apa yang ibu katakan padamu? Perempuan cuma bisa andalkan diri sendiri. Ibu tahu bahwa kejadian ini sangat menyakitkan. Tapi, ini adalah sesuatu yang harus kamu lalui. Ibu percaya. Putriku pasti akan lahir kembali seperti burung finik. Oh benar, Ibu. Aku ingat saat itu. Wu Liang dalam kegilaannya menusukku. Ibu. Bayinya akan baik-baik saja kan? Bayinya. Untungnya. Untungnya. Aku sudah memikirkannya. Setelah mengalami kejadian ini, aku rasa ibu benar. Kita para wanita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Tapi bayinya tidak bersalah. Gagasanku adalah untuk melahirkannya. Menurut ibu itu tidak apa-apa. Baiklah. Meng Meng, selama kamu menyukainya, apapun boleh. Tubuhmu baru saja pulih. Jadi istirahatlah dulu. Ibu dan Qing Luan akan keluar sebentar. Ibu, saat kami membawa Meng Meng ke rumah sakit, dokter bilang bayinya tak terselamatkan kan? Dan keguguran. Kenapa kamu tidak jujur padanya? Meng Meng masih sangat peduli pada bayi ini. Aku takut jika aku memberitahunya. Dia tidak akan bisa menerimanya. Yang harus dihadapi. Ibu, kapan kamu akan mengatakan yang sebenarnya padanya? Mari kita tunggu sebentar. Qing Luan, kamu dan ibu pergi mencari dokter dulu. Sayang, meskipun ayahmu berbohong padaku, tapi ibu pasti akan melahirkanmu dan membesarkanmu dengan baik. Halo, apa kau melihat ibu? Dia sudah lama keluar dan belum kembali. Nona Shen, apa kamu belum tahu? Nyonya Shen pergi menemui Direktur Wang.
untuk menanyakan kondisi fisikmu. Bagaimanapun kamu baru saja keguguran. Tubuhmu masih perlu pemulihan lebih lanjut. Anakku. Meng-Meng, apa yang terjadi padamu? Ibu. Anakku. Apakah sudah tiada? Ibu. Beritahu aku. Meng-Meng. Aku minta maaf. Ibu tak seharusnya sembunyikan itu darimu. Ibu takut. Kamu sudah melalui begitu banyak hal. Kamu tidak akan bisa langsung menerimanya. Saat William menusukmu, The film was translated Anak and itu narrated by M Media. tidak bisa diselamatkan. Anakku sayang. Jangan menangis. Apapun yang terjadi, Ibu akan selalu bersamamu. Ibu. Sebelumnya aku terlalu keras kepala. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan seperti ini lagi. Benar, Meng-Meng. Kamu akan selalu menjadi putri baik ibu. Setelah kamu pulih, ibu akan membawamu pulang.